ya teman-teman mendengarkan Ibu ya. Baik. Okay, today we are going to learn about tolong menolong ya. Nah, teman-teman, sebelum Ibu lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya. eh, Kemarin minggu lalu itu kita sudah belajar tentang kerjasama ya. Apa itu artinya kerjasama? Kerjasama itu mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya yaitu tentang tolong menolong ya. Oke, baik teman-teman semuanya fokus. Oke, teman-teman, apa itu tolong menolong? Tolong menolong adalah saling membantu antar sesama manusia. Jika kita melihat orang lain yang kesulitan atau kesusahan, kita harus menolongnya. Manusia disebut makhluk sosial karena tidak dapat hidup sendiri atau saling membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Tolong menolong harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan balasan dan pujian. Memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan terpuji dan mulia serta mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya. Islam mengajarkan kita untuk bersikap tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Allah melarang kita untuk kerjasama dan tolong-menolong dalam keburukan dan perbuatan dosa. Ya. Nah, apa saja manfaat dengan kerjasama dan tolong-menolong itu? Nah, manfaatnya hampir sama ya. Manfaat kerjasama dan tolong-menolong itu yang pertama, pekerjaan akan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Yang ketiga, pekerjaan yang sulit akan menjadi mudah. Dan yang keempat, mempererat persaudaraan dan kerukunan. Nah, ini adalah manfaat tolong-menolong dan kerjasama ya. Nah, selanjutnya, contoh tolong-menolong di rumah. Nah, teman-teman, fokus ya. Please listen to me, dengarkan Ibu. Apa saja sih contoh tolong-menolong di rumah? Nah, contoh tolong-menolong di rumah yaitu membantu kakak memperbaiki sepeda, membantu adik belajar, membantu orang tua membersihkan rumah, membantu ayah, membuat pagar rumah. Nah, itu contoh tolong-menolong di rumah, ya. Nah, selanjutnya contoh tolong-menolong di sekolah. Apa saja contohnya tolong-menolong di sekolah? Nah, coba Ibu minta tolong bacakan Revana. Ya, Revana suaranya boleh di-mute-kan. Oke. Revana, contoh tolong-menolong di sekolah. Mohon maaf. Menolong teman yang jatuh, menolong teman yang kesulitan belajar, membantu guru menghapus papan tulis, membantu menjaga kebersihan kelas, meminjamkan pensil kepada teman. Iya, terima kasih Revana. Nah, tadi adalah contoh tolong-menolong di sekolah ya. Ketika kita melihat teman kita yang terjatuh, kita harus segera menolongnya, bukan malah menertawakannya ya.
Kemudian menolong teman yang kesulitan belajar. Jika ada teman kita yang kesulitan belajar, kita tolong, kita bantu ya. Kemudian contoh lainnya apa tadi? Membantu guru menghapus papan tulis. Jika kita melihat papan tulis di kelas banyak coretannya, kita bantu menghapusnya ya, supaya papan tulisnya bersih, tidak kotor, seperti itu. Kemudian contoh lainnya apalagi tolong menolong di sekolah, membantu menjaga kebersihan kelas ya. Contohnya membuang sampah pada tempatnya ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi membantu menjaga kebersihan kelas, menyapu kelas ya, melaksanakan tugas piket kelas ya, seperti itu. Lalu contoh lainnya apalagi? Meminjamkan pensil kepada teman. Jika ada teman kita ya yang tidak mempunyai pensil, sedangkan kita misalnya punya lebih pensil, ya boleh kita pinjamkan pensil kita kepada teman kita ya, seperti itu. Nah, ketika kita ditolong atau dibantu oleh orang lain ya, tidak lupa kita ucapkan apa? Terima kasih ya. Oke. Kemudian contoh tolong menolong di masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal kita ya. Ya, contohnya apa? Coba tolong bacakan. Di sini ada siapa lagi? Nazifah, boleh Nazifah. Contoh tolong menolong di masyarakat. Tolong menolong nenek menyeberang jalan, membantu tetangga yang ada hajatan, membantu tetangga yang terkena musibah. Iya, terima kasih Nazifah. Nah, ini adalah contoh tolong menolong di masyarakat ya. Contohnya ketika kita melihat seorang nenek mau menyeberang jalan, kita tolong ya. Kemudian membantu tetangga yang mempunyai acara, misalnya ada hajatan atau apa pun, kita membantu tetangga yang terkena musibah ya, kita bantu, kita tolong ya, seperti itu. Nah, ini tadi ya beberapa contoh tolong menolong ya, tolong menolong di rumah, tolong menolong di sekolah, dan juga tolong menolong di masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, teman-teman perhatikan gambar di layar. Nah, di sini ada sebuah gambar ya, orang yang terkena musibah ya. Kemudian ada beberapa orang yang menolong atau mengirimkan bantuan ya kepada orang yang terkena musibah ya. Seperti misalnya musibah banjir atau gempa bumi ya. Nah, mereka itu kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya ya. Kita harus menolongnya atau membantunya semampu kita ya. Jika kita mempunyai kelebihan harta, kita bantu ya. Bisa berupa uang, makanan, pakaian, ataupun barang lainnya ya. Seperti itu. Kemudian ada gambar apa lagi di sini? Nah, ada gambar orang yang ingin membantu seorang pengemis ya, seperti itu. Kemudian gambar lainnya ada gambar orang yang sedang membantu atau menolong orang yang terjatuh ya, kakinya terluka ya, ditolong. Kemudian juga menengok temannya yang sakit. Ya, ini termasuk contoh tolong menolong ya.
Jadi kita harus saling tolong menolong sesama manusia ya. Karena manusia itu termasuk makhluk apa? Makhluk sosial ya. Tidak bisa hidup sendiri. Butuh bantuan orang lain ya. Nah, teman-teman perhatikan gambar selanjutnya. Di layar ada gambar apa, teman-teman? Nah, ini ya. Tolong menolong itu ya harus dilakukan dalam hal kebaikan. Contohnya tadi ini ya. Membantu orang yang sedang kesusahan atau kesulitan, menolong orang yang membutuhkan bantuan kita. Nah, ini adalah tolong menolong dalam hal kebaikan ya. Nah, sedangkan di sini ada gambar tolong menolong dalam keburukan atau kejahatan. Nah, ini tidak boleh ditiru ya, tidak boleh dilakukan. Contohnya apa saja? Contohnya tolong menolong dalam hal keburukan atau perbuatan yang tidak baik. Contohnya ketika ujian atau ketika ulangan ya. Tolong menolong dengan cara apa? Nah, mencontek temannya, mencontek tugas temannya, pekerjaan temannya, seperti itu. Terus ini tolong menolong ya, ketika ya sama ini juga ya, mencontek atau menyontek ketika ulangan atau ketika ujian. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya, teman-teman. Nah, lalu apa lagi contoh lainnya? Misalnya, tolong menolong ketika mencuri atau merampok. Nah, di layar di sini bisa dilihat ada gambar orang sedang mencuri buah mangga. Nah, pohon mangganya ini punya orang lain. Nah, kemudian dia membantu menolong teman-temannya untuk mencuri buah mangga tersebut. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Kita tidak boleh meniru perbuatan tersebut ya. Iya, mencuri itu tidak boleh, hukumnya haram ya, dosa. Nah, selain itu juga contohnya apa ini? Ada seorang perampok ya, merampok. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan ya, tolong menolong dalam hal keburukan atau kejahatan ya, itu dilarang ya, tidak boleh dilakukan. Nah, teman-teman perhatikan gambar di layar selanjutnya di sini. Apakah dalam gambar ini juga harus membutuhkan kerjasama dan tolong menolong? Harus atau tidak? Nah, di sini di gambar yang pertama adalah ada orang sedang melakukan olahraga apa ini? Sepak bola. Nah, di dalam bermain sepak bola, apakah kita harus membutuhkan kerjasama dan tolong menolong? Harus ya, teman-teman. Ini adalah salah satu contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama dan tolong menolong ya, seperti itu. Agar dapat mencetak gol maka ia harus bekerja sama dan menolong dengan temannya yang satu tim tersebut ya. Nah, jadi berolahraga sepak bola ini membutuhkan kerjasama dan tolong menolong. Nah, begitupun sebaliknya. Di gambar yang kedua, ini ada sebuah mobil yang mogok. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah mobil yang mogok. Nah, lalu apakah kita harus menolongnya? Nah, di sini
membutuhkan kerjasama dan tolong-menolong, ya. Sama-sama tuh mendorong mobil tersebut agar bisa jalan kembali, ya. Seperti itu. Jadi di kedua gambar tersebut, ya, membutuhkan kerjasama dan tolong-menolong, ya. Seperti itu. Oke, teman-teman. Banyak lagi contoh yang lainnya ya, yang membutuhkan kerjasama dan tolong-menolong. Ya, contoh lainnya misalnya di rumah teman-teman ketika misalnya ada kegiatan kerja bakti. Nah, itu dibutuhkan kerjasama dan tolong-menolong. Tidak bisa dikerjakan seorang diri ya atau sendiri ya, tetapi membutuhkan bantuan orang lain ya. Seperti itu teman-teman. Oke, fokus. Muslim Kid. Nah, bagaimana sikap kita? Jadi tanamkan sikap kerjasama dan tolong-menolong dalam diri kita sejak dini atau sejak kecil ya. Jadi ketika ada teman kita yang kesusahan atau kesulitan ya, kita harus menolongnya ya. Siapa di sini yang suka menolong temannya? Angkat tangan. Iya, pinter. Harus menolong teman yang sedang kesulitan, yang kesusahan, ataupun yang sedang membutuhkan bantuan kita ya. Kita bantu semampu kita ya. Nah, teman-teman mau tidak ditolong oleh Allah? Mau ya, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka kita pun harus menolong sesama manusia ya. Nah, jika kita menolong urusan orang lain ya, ketika orang lain sedang mengalami kesulitan atau kesusahan, kita tolong, maka Allah pun akan menolong segala kesulitan kita. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, jadi beramal ma'ruf nahi munkar ya. Banyaklah berbuat kebaikan. Nah, teman-teman, Ibu di sini punya video tentang tolong menolong ya. Ibu akan putarkan ya. Teman-teman fokus ya. Abdul, aduh. Abdul. Hah? Dul, loh, Nusa, kamu nggak apa-apa kan? Ya, Harusnya kamu nggak usah nolong aku. Kamu jadi nggak menang kan? iya Kak. Kan nggak jadi menang deh. Uma bilang lomba itu bukan masalah menang atau kalah. Yang penting kebersamaan dan tetap setia kawan, Dul. Abdul jadi malu sama kalian. Tadinya kalian Abdul anggap saingan. Maafin Abdul ya, Ra. Oke, bentar ya. Ulangi lagi ya. Aduh. Abdul, aduh. Abdul. Hah? Dul, loh, Nusa, kamu nggak apa-apa kan? Ya, Harusnya kamu nggak usah nolong aku. Kamu jadi nggak menang kan? iya Kak. Kan nggak jadi menang deh. Uma bilang lomba itu bukan masalah menang atau kalah. Yang penting kebersamaan dan tetap setia kawan, Dul. Abdul jadi malu sama kalian. Tadinya kalian Abdul anggap saingan. Maafin Abdul ya, Ra.
Dan piala ini bukan untuk Abdul, tapi buat kamu Nusa, yang udah nolongin waktu Abdul jatuh. Perlombaan ini bukan sekedar cari piala kok, Dul, tapi cari pahala untuk saling tolong-menolong. Nah, teman-teman, itu tadi cerita Nusa dan Dara tentang tolong menolong ya. Tadi ada temannya si Nusa ya, terjatuh ketika lomba apa tadi teman-teman? Lomba kelereng ya? Iya. Nah, temannya itu terjatuh lalu si Nusa menolong temannya ya. Nah, seperti itu juga ya teman-teman, kita harus mencontoh Nusa ya, yang selalu menolong temannya yang kesulitan atau membutuhkan pertolongan ya. Contohnya tadi ya, ketika ada teman kita yang terjatuh, kita harus segera menolongnya ya, membantunya ya, bukan malah menertawakan teman kita gitu. Misalnya ada teman kita yang terjatuh. Albi terjatuh, sedang berjalan tiba-tiba terjatuh. Kemudian ada ada Sultan lewat. Malah diketawain sama Sultan. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Apa yang harus dilakukan oleh Sultan? Sultan harus segera menolong Albi yang terjatuh tadi ya. Contoh lainnya misalnya ketika berjalan tiba-tiba Putra jatuh ya, kakinya terseleo misalnya. Nah, kemudian Juan dan Naufal melihat Putra yang terjatuh. Nah, apa yang harus dilakukan Naufal dan Juan? Naufal dan Juan harus segera menolong Putra yang terjatuh tadi ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kita melihat teman kita yang terjatuh, kita tidak boleh mentertawakannya ya atau bertepuk tangan bersorak hore gitu. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus segera menolongnya, menolong teman kita yang terjatuh. Ya begitu ya teman-teman. Oke. Itu tadi tentang materi kita hari ini tentang tolong menolong. Ya. Apa itu tolong menolong? Apa itu tolong menolong? Coba siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Tadi sudah dijelaskan. Pengertian tolong menolong. Angkat tangan. Kalau tidak ada yang angkat tangan, nanti Ibu akan tunjuk. Oke, Albi. Silakan Albi, suaranya di unmute-kan terlebih dahulu ya. Ya, Albi, apa itu tolong menolong? Tolong menolong saling adalah membantu teman. betul sekali. Terima kasih, Albi. Iya, jadi tolong menolong itu saling membantu, membantu teman ataupun membantu orang lain ya. Iya, saling membantu antar sesama manusia. Ya, seperti itu. Jadi jika kita melihat orang lain yang kesulitan atau kesusahan, kita harus menolongnya, ya. Tadi manusia itu disebut makhluk apa, teman-teman? Coba Ibu tunjuk siapa ya di sini. Coba angkat tangan. Angkat tangan. Yang tahu tadi manusia disebut makhluk apa? Iya, Putra. Iya, Putra. Coba jawab. Suaranya boleh di-unmute-kan dulu ya. Membantu orang yang sakit. Bukan itu pertanyaannya, sayang. Manusia disebut makhluk apa?
Sosial. Iya, betul. Terima kasih, Putra. Jadi manusia disebut makhluk sosial. Karena apa? Karena manusia tidak dapat hidup sendiri, ya. Karena manusia membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain, ya. Ya. Oke. Ya, Putra, suaranya boleh di-mute-kan lagi ya. Nah, jadi tolong-menolong itu harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas ya, tanpa mengharapkan balasan dan pujian. Contohnya ketika kita membantu orang lain atau ketika kita memberikan sesuatu pada orang lain, maka harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas ya. Ya, tidak boleh mengharapkan balasan dan ataupun pujian. Tidak boleh mengharapkan pamrih ya, tidak boleh seperti itu. Nanti tidak akan diterima amal perbuatan kita ya. Jadi kita harus mengharapkan pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya, mengharapkan balasan dari Allah. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, fokus ya teman-teman. Nah, coba sekarang Ibu ingin tanya sama siapa yang belum nih. Ada Oke, Habibi Dafa. Ya, Habibi Dafa, suaranya boleh di-unmute kan? Iya. Baik, Habibi Dafa, tolong sebutkan contoh tolong menolong di rumah. Membersihkan kamar orang tua. Iya, terus apa lagi? Menolong ibu yang sedang memasak. Oh iya, pinter. Terus ada lagi tidak? Menolong orang tua saat menyuci baju. Iya, pinter. Terima kasih Habibi Dafa. Iya. Oke, selanjutnya. Ibu minta siapa di sini ya? Oke, Medina. Iya, Medina. Suaranya boleh di-unmute kan terlebih dahulu. Iya, baik. Medina, sebutkan berapa ya? 3 saja. 3 contoh tolong menolong di sekolah. Contohnya apa? Menolong teman saat jatuh. Iya, betul. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Contoh tolong menolong di sekolah. Menolong teman dalam kesusahan. Iya, menolong teman dalam kesusahan atau kesulitan dalam belajarnya misalnya. Terus apa lagi? Satu lagi. Menolong dan membantu teman misalnya. Membantu. Membantu teman atau membantu guru menghapus papan tulis. Ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Medina. Iya. Selanjutnya siapa lagi ya yang belum? Angkat tangan. Kanaya. Kanaya ya? Iya betul, Kanaya.
Suaranya boleh di-unmute kan? Iya. Kanaya, coba sebutkan contoh tolong menolong di masyarakat atau di lingkungan sekitar rumah kita. Contohnya tolong menolong apa? Membantu orang miskin. Iya, betul. Membantu orang miskin. Terus apa lagi? Membantu orang yang kesulitan. Iya, betul. Terima kasih, Kanaya. Ya. Iya. Contoh tolong menolong di masyarakat, yang lainnya misalnya apa tadi? Contohnya ketika kita melihat seorang nenek atau seorang kakek sedang ingin menyeberang jalan, kita bantu ya. Kemudian membantu tetangga yang misalnya mempunyai acara atau hajatan. Ya, seperti itu. Membantu tetangga yang terkena musibah ya. Seperti itu. Misalkan ada tetangga kita yang terkena musibah kebakaran, misalnya rumahnya kebakaran, ya kita bantu ya. Ya, kita bantu semampu kita ya. Contohnya ketika misalnya kita mempunyai kelebihan uang, misalkan kita bantu dengan memberikan uang ataupun makanan ataupun memberikan minuman atau apa namanya pakaian gitu atau barang lainnya ya. Seperti itu ya, teman-teman. Itu tadi contoh tolong menolong di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat ya. Oke, baik teman-teman. Nah, manfaat tolong menolong itu apa saja sih teman-teman manfaatnya? Manfaat tolong menolong itu sama seperti manfaat kerjasama ya. Ya, manfaat tolong menolong itu yang pertama tadi apa? Pekerjaan akan cepat selesai ya. Kemudian pekerjaan yang tadinya berat, yang berat jadi menjadi ringan ya. Seperti itu. Terus apalagi pekerjaan yang sulit akan menjadi mudah ya jika saling tolong menolong. Kemudian juga mempererat persaudaraan dan kerukunan. Ya, seperti itu ya. Manfaat tolong menolong. Oke, baik teman-teman. Ya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya. Teman-teman semuanya tetap semangat belajarnya di rumah ya. Iya. Oke, do you have any question? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Silahkan yang ingin bertanya, angkat tangannya. Ada Medina. Iya, Medina. Ingin bertanya apa? Silahkan. Suaranya boleh di-unmute kan? Ibu, Iya. sampai halaman berapa? Tolong menolong. Di bab yang bab keempat ya. Pelajaran keempat. Setelah kerjasama, bagian B-nya tolong menolong. Oke, teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Silakan angkat tangannya yang ingin bertanya. Bu. Nanti Zoom lagi ya, Bu? Apa? Nanti Zoom lagi ya, Bu?